Kita flashback ke belakang. Saat Berlin masih hidup, ia mempunyai seorang istri muda. Yang kita tahu, Berlin sebelumnya mempunyai kelompok sendiri. Namun sayang, di scene ini Berlin ditinggal istrinya, entah apa alasannya. Yang jelas, istrinya melepas pergi dan salam perpisahan. Tak puas di situ, Berlin membuntutinya hingga sampai di sebuah restoran. Dan ia melihat anaknya. Ya, benar, anak Berlin yaitu Rafael telah merebut istri mudanya. Ia terpaku dan shock. Oke guys, sebelumnya jangan lupa subscribe ya. Ini dia alur cerita Money Heist Season 5 episode 8 dan 9. Di tempat peleburan, Palermo dan kawan-kawan berhasil meleburkan sisa emasnya, yang mana itu menandakan selesai sudah semua tugas yang berada di tempat tersebut. Mereka pun berpesta. Namun, laporan terhadap kolonel menandakan bahwa ada suara pompa air yang sangat jelas. Tamayo mendapat informasi bahwa kemungkinan emasnya telah berpindah. Ya, benar, semua telah siap untuk dikemas. Profesor dan kawan-kawan merayakannya. Pesta lur. Perampokan terbesar sepanjang sejarah. Emas seberat total 90 ton. Kolonel kembali mendapat sebuah info bahwa emas telah dipindahkan ke tempat bendungan, dan mereka bersiap menyergap setiap bendungan tersebut. Mereka menuju bendungan pertama. Alerta con paso firme. Ya, bendungan pertama kosong. Atentos a las bifurcaciones. Ahora. ¡Alto, policía! ¡Alto! ¡Al suelo! Dan bendungan kedua pun juga bukan. Lantas, di mana keberadaan profesor beserta emasnya? Oke, kita kembali flashback lagi ke belakang. Berlin memasuki restoran tersebut dan menemui Rafael, anaknya. Ia menanyakan kronologi kejadian hingga ia bisa merebut istrinya. Jadi, Rafael menceritakan saat itu ia tergoda oleh istrinya. Lalu ia menidurinya, Tatiana. Mereka akhirnya bertemu bertiga dengan berbesar hati. Berlin mendoakan anaknya semoga sukses di kehidupan selanjutnya. Dan ia merelakan Tatiana lalu pergi. Estanque de tormentas de Santa Justa. Di sisi lain, Tamayo dan pasukan kembali ke bendungan ketiga. Ya, benar, Profesor dan kawan-kawan telah tertangkap. Mereka memilih menyerahkan diri. Profesor tak ingin ada pertumpahan darah lagi. Apakah perjalanan Profesor tamat? Lihat aja ya guys. Cada quien ten tu camino. Si todo el mundo por
Namun profesor melihat ada kejanggalan tentang mobil polisi. Mobil tersebut hanya diam saja di sana. Ia lalu mencoba keluar dari mobil itu. Dan ternyata Kolonel Tamayo masih mencari di bendungan yang salah. Lantas siapa yang menangkap profesor? Pada dasarnya, Palermo menjelaskan bahwa markas tersebut berada di atas bendungan, bukan di bawah. Ia menggunakan teori yang salah, agar Tamayo tidak bisa mengiranya. Ya benar, profesor telah dirampok dan pelakunya ialah keponakannya sendiri, Rafael. Rafael, anak dari Berlin, bersama Tatiana. Mereka adalah pengkhianat dan membentuk kelompok lain untuk menghancurkan profesor. Saat itulah profesor berjanji untuk memeranginya dan mengejarnya. Te sientes deshecho. Y ahí, el profesor escogió luchar. Ia lalu menemukan sebuah tanda dan menelpon Lisboa. Ia menjelaskan bahwa emas telah dicuri oleh kelompok lain. Palermo sudah mengira dan ia tahu pelakunya ialah Rafael, anak Berlin. Setelah sampai di sebuah penambangan, jelas mereka sudah kabur dan berganti mobil. Di sana, profesor menemukan kamera pengawas yang berada di markasnya. Rupanya, Rafael dan kawan-kawan selama ini memantau dan menunggu waktu yang tepat untuk mengambilnya. Profesor kembali berpikir keras bagaimana ia bisa menemukan Rafael dan emasnya. Ia berpesan kepada seluruh anggota bahwa emas telah dicuri dan harus bersabar untuk tidak mengatakan pada siapapun. Jika Tamayo tahu, maka tamat riwayat profesor dan kawan-kawan. Profesor menyuruh Marcel melakukan tugas rahasia. Di sisi lain, tentara perempuan itu berhasil menjinakkan bom yang berada di pintu masuk. Rupanya, ia telah membuka pintu untuk melakukan penyerangan. Di saat bersamaan, Marcel kembali ke markas dan menghancurkan benda dan dokumen yang penting. Ia lalu membakarnya. Profesor terus berdiskusi bersama Sierra. Ia mencoba berpikir keras keberadaan emas tersebut. Kesimpulannya bahwa emas tersebut tak mungkin dibawa keluar negara. Namun emas tersebut akan dikubur di suatu tempat untuk sementara. Ya, benar, sekarang tugas profesor menemukan emas tersebut di suatu tempat yang terpendam. Rafael dan Tatiana benar telah mengubur emas tersebut di suatu tempat. Ia telah mengubah itu menjadi sebuah rumah sebagai kamuflase. Rafael adalah seorang pengkhianat. Kini penyergapan akan segera dimulai. Mentizaba la situación. ¡Hijo de puta! ¿Cómo disparar? Si dispara, le vuelo la cabeza a tu novio. Se anda a matarlo. Dame una excusa. No lo hagas. ¡Uno! Tak disangka, semua pasukan profesor telah berhasil dilumpuhkan.
Tamayo memasuki gedung tersebut dan menelpon profesor untuk menyerahkan diri. Ia berjanji akan kembali ke sana karena jika pasukannya tertangkap, ia akan ikut tertangkap. Que vamos a por usted. No va a hacer falta nada más, dime. He pensado que era por cobardía. Y si algo salía mal de esta partida, Tamayo, así que no tiene sentido. O de mártir. Escúchame. Kini tugas berat menemukan emas diberikan oleh Sierra. Ya, Sierra yang kita tahu, perempuan yang pintar yang telah menemukan profesor sebelumnya. Así que coge esos... Un último favor. Profesor berpesan dan mengirimkan catatan kecil kepada Sierra dan membisikkan sesuatu. Profesor lalu mencari mobil yang lain agar pasukannya tidak terlacak. Ia bertemu petani tua dan profesor pun pergi. Buenas tardes, caballero. ¿Es usted el profesor? ¿Tiene usted un coche precioso? Limpiado, coronel. La solvencia. La garantía.